Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priliana dari Prodi Ilmu Politik kelas A, NIM F01220002. Baik, di sini saya akan menjelaskan geopolitik Indonesia. Pengertian geopolitik. Geopolitik terdapat dua kata, yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi, sedangkan politik artinya berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Jadi pengertian geopolitik adalah sebagai sistem politik atau peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah teritorial dalam arti luas, suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Dan adapun beberapa pengertian geopolitik menurut para ahli. Yang pertama, Karl Haushofer. Geopolitik adalah sains nasional baru negara, sebuah doktrin pada determinisme spesial semua proses politik, berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Yang kedua, menurut Haget, geografi politik merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan, pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Geopolitik Indonesia. Ciri khas Indonesia diapit dua samudra, yaitu India dan Pasifik, dan dua benua, yaitu Asia dan Australia, di bawah orbit Constellation Satellite Orbit. Negara Nusantara atau kepulauan, yaitu Nusa di antara air. Benua maritim Indonesia. Geopolitik Indonesia sama dengan wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia tidak dapat menerima rumusan Karl Haushofer dan rumusan-rumusan lain yang pada prinsipnya sama karena bertentangan dengan Pancasila. Geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan NAS dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasar pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Adapun perkembangan geopolitik Indonesia. Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui ikrar Sumpah Pemuda. Satu Nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional atau keamanan manusia. Berbagai bencana alam yang terjadi seperti angin puting beliung, gempa bumi, tsunami adalah beberapa ancaman terhadap manusia yang sebagian besar diantaranya ditentukan oleh kondisi geografis. Implementasi geopolitik. Ada 4 implementasi geopolitik. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik adalah maksudnya menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatahan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batniyah dan lahirlah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. Tantangan implementasi. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat, globalisasi, era baru kapitalisme, kesadaran warga negara. Unsur-unsur geopolitik Indonesia. Ada 3 unsur geopolitik Indonesia. Yang pertama, wadah atau kontur. Wadah
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara, dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Yang kedua, isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, tata laku. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batinia, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Wajah wawasan Nusantara atau geopolitik Indonesia ada 4. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air. Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wilayah nasional perlu ditentukan batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga, batasan dan tantangan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Adapun manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi wawasan Nusantara atau geopolitik Indonesia soalan berikut. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Dan yang terakhir, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.